Oke, shalom Bapak Ibu. Semuanya kabar baik Bapak Ibu? Baik ya, dalam anugerah Tuhan segala sesuatu pasti baik-baik saja. Amin Bapak Ibu, kita hari ini tiba di minggu-minggu terakhir di bulan Desember Bapak Ibu ya. Dan beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan kita akan tinggalkan 2020 Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu tahun 2020 buat Anda adalah tahun yang seperti apa Bapak Ibu ya. Tapi percayalah dalam segala musim kehidupan, Dia Tuhan yang akan terus pegang kendali kehidupan kita. Amin Bapak Ibu ya. Jangan berupaya pegang kendali dari kemampuan Anda. Sebab percayalah kendalimu adalah kendalamu. Ya, berupaya Anda mencoba memegang kendali hidup Anda, berujung banyak kendala Bapak Ibu ya. Makanya kebergantungan sama Tuhan hal yang kunci hari-hari ini Bapak Ibu ya. Makin Anda bergantung, Anda akan melihat perkara-perkara ajaib dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau berbagi satu topik, satu pelajaran yang saya beri judul hati-hati gunakan imanmu Bapak Ibu ya. Kalau ada sebuah lagu Bapak Ibu ya, hati-hati gunakan, bukan cuman tangan Anda, bukan cuman mata Anda, bukan cuman cara berpikir Anda. Ya, tapi pagi hari ini izinkan saya mau berbagi topik ini, hati-hati gunakan imanmu Bapak Ibu. Kenapa kita mesti hati-hati gunakan iman kita? Sebab kekristenan dimulai dengan iman. Setuju Bapak Ibu? Percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pakai apa? Pakai dompet Bapak Ibu? Pakai dompet Bapak Ibu? Enggak ya Bapak Ibu ya? Pakai iman Bapak Ibu. Makanya Alkitab bilang iman itu mata uang kerajaan Allah. Iman itu alat transaksi di kerajaan Allah. Nah hari ini mari kita akan sama-sama melihat gimana sih atau kenapa kita mesti hati-hati gunakan iman kita. Sederhana Bapak Ibu, saya mau mulai Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju apa tidak, tapi ini yang saya percayai Bapak Ibu, bahwa tidak seorang pun di ruangan ini yang dapat hidup melampaui kepercayaannya. Kepercayaanmu itulah hidupmu. Setuju Bapak Ibu? Kepercayaan Anda itu adalah iman Anda. Makanya Amsal pasal 23 ayat 7 bagian A bilang begini, sebab sebagaimana orang berpikir dalam hatinya. Nah, nggak sinkron itu ayatnya. Berpikir harusnya di mana? Sini apa ya? Tapi berpikirnya Alkitab bilang berpikir dalam hati Bapak Ibu. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau sampai Alkitab itu bilang menulis mencatat sampai udah di hati. Itu berarti sesuatu yang udah jadi belief. Sesuatu yang sudah dipercayai berulang-ulang. Ulang-ulang sampai jadi iman. Jadi, apa yang Anda percayai di waktu-waktu pagi hari ini Anda duduk, Anda akan jadi sama seperti apa yang Anda percayai. Saya ulang, Tuhan bahkan gak bisa buat apa-apa kalau Anda telah mempercayai sesuatu yang salah. Setuju Bapak Ibu? Pernah ngajarin anak salah di waktu kecil Bapak Ibu? Saya produk gagal Bapak Ibu ya. Saya produk gagal Bapak Ibu ya. Ya. Ada banyak hal yang kemudian dimasukkan dalam pikiran saya salah Bapak Ibu. Sampai satu ketika Bapak Ibu, saya tahun 96 saya duduk dengerin firman, ada yang khotbah inner healing, ada yang khotbah pemulihan, saya encounter pertama kali dengan Yesus Kristus. Dan untuk mengalaminya saya butuh waktu panjang Bapak Ibu. Hanya dimulai dari apa yang saya percayai. Jadi Anda hanya akan bisa hidup sejauh apa yang menjadi kepercayaan Anda. Berarti iman jadi isu penting hari ini Bapak Ibu. Apa yang Anda percayai tentang bisnis Anda, apa yang Anda percayai tentang keuangan Anda, apa yang Anda percayai tentang apapun dalam dunia ini, apapun dalam aktivitas hidup Anda, itu akan jadi pemandu kehidupan Anda.
Makanya orang kalau udah punya kepercayaan yang salah Bapak Ibu, waduh, mau dibilangin kayak apapun Bapak Ibu. Oke? Nah kita hari ini akan lihat sama-sama, saya lanjut Bapak Ibu. Saya tulis di situ Bapak Ibu, asal percaya berbahaya loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pokoknya percaya aja, tuh. Kristen suka gitu ya. Kristen suka gitu ya. Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu sadar dulu. Waktu kemudian wanita ini bilang begini, asal ku percaya, aku jama jubahnya asal aku percaya. Itu lihat kronologisnya. Jadi bukan kepercayaan yang asal. Ya, Kristen suka gitu ya. Udah, percaya itu gak ada pemahamannya Bapak Ibu. Makanya kita gampang kalah, makanya kita gampang patah, makanya kita gampang mundur Bapak Ibu. Makanya saya tulis di situ, orang Kristen yang asal percaya berbahaya. Apalagi salah percaya, salah semuanya. Tuh. Betapa pentingnya kepercayaan. Betapa pentingnya iman Bapak Ibu. Makanya iman seringkali kita bilang iman itu percaya. Hati-hati Bapak Ibu, asal percaya apa? Berbahaya. Salah percaya, salah semuanya Bapak Ibu. Loh hati-hati loh. Apa yang Anda percaya di pikiran hatimu, hari ini pandu hidup Anda loh Bapak Ibu. Berhati-hatilah. Betapa mengerikannya Bapak Ibu. Saya tulis di situ Bapak Ibu. Iblis tahu bahwa jika ia dapat mencuri iman Anda, maka Anda akan bangkrut secara rohani. Banyak orang Kristen hari ini keuangannya gak bangkrut Bapak Ibu. Tapi imannya bangkrut Bapak Ibu. Makanya hidupnya dipandu oleh kepercayaan atas apa yang di tangannya. Begitu Tuhan, boom. Bingung Ibu. Kenapa? Ada yang problem di kepercayaan. Makanya iblis mencoba mencuri iman Anda Bapak Ibu. Dan cara dia mencuri iman Anda lewat situasi, lewat keadaan, lewat fakta. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, iman melompati fakta. Fakta itu bukan kebenaran Bapak Ibu. Loh di Alkitab berkali-kali fakta bukan kebenaran kok. Bapak Ibu tahu pernah dengar kisah Alkitab Abraham dan Sarah? Faktanya Sarah gimana? Mandul. Kebenarannya? Enggak. Halo Bapak Ibu. Makanya kunyahan harian Anda itu kalau fakta, tamatlah riwayat Anda. Makanya orang yang cinta firman, mencintai kebenaran dalam kehidupannya Bapak Ibu. Enggak tergoncangkan. Sebab memang firman Tuhan bilang apa? Dia mau goncang semuanya sampai yang tidak tergoncangkan. Yang akan tetap kekal untuk selama-lamanya. Oh fakta dia mau goncang. Keadaan dia goncang, percayalah. 2020 membuktikan kan? Semua yang berharap yang pada enggak kekal, habis Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Berbahaya kalau sampai iblis berhasil mencuri iman Anda. Saya pastikan Bapak Ibu, Anda akan bangkrut secara rohani. Kenapa Bapak Ibu? Saya tulis di situ Bapak Ibu. Sebab iman sejati punya kuasa menarik. Masih ingat Bapak Ibu Alkitab bilang apa? Apa yang kau ikat di bumi, terikat di mana? Sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Berarti iman yang sejati itu punya kuasa menarik. Iman yang sejati itu punya kuasa mengikat. Iman yang sejati itu punya kuasa melepaskan. Iman. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu duduk pagi hari ini. Ya, Anda ini iman, amin, atau aman Bapak Ibu ya. Banyak orang bilang, amin, amin, amin gitu ya. Ya aminnya latah Bapak Ibu.
Ya, udah latah. Tapi kalau Anda bilang, amin, itu terjadi dalam hidup saya. Loh, beda Bapak Ibu, beda hasilnya. Beda yang sesuatu yang di dalam itu akan berbeda. Akan tumbuh dengan matang Bapak Ibu. Iman sejati punya kuasa menarik, mengikat, dan melepaskan. Nah ini Ibrani pasal 11 ayat 1. Tentunya Bapak Ibu udah seringkali membaca ayat-ayat ini. Nah ada yang menarik saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Iman adalah, gitu ya. Kalau Anda tanya, Pak iman itu apa? Iman adalah, ya nih Bapak Ibu. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata gini, iman adalah dasar. Nah kata dasar di situ ada bahasa aslinya. Jadi waktu Bapak Ibu bilang, iman Pak beriman. Iman itu titik picu pertama itu dasar. Kata dasar di situ itu artinya gini, kepastian bukan perasaan. Rasa-rasanya, iya bukan iman Bapak Ibu. Pun Anda bilang itu iman, bukan. Sebab iman itu kepastian bukan perasaan. Kenyataan bukan bayangan. Jadi kata dasar itu mengacu pada dua arti. Oke, arti yang pertama kepastian. Arti kedua kenyataan. Loh waktu saya berkata gini, hati-hati gunakan imanmu. Atau waktu ada orang sekitar Anda kanan kirimu bilang, Pak gunakan iman. Tahu artinya? Tahu? Artinya gini, iman itu ya kepastian, iman itu ya kenyataan itu. Jadi iman bukan feeling Anda, bukan. Iman itu bukan rasa-rasanya, iman itu bukan semoganya, bukan. Makanya di situ iman adalah dasar, di dalamnya itu ada kepastian, di dalamnya itu ada unsur kenyataan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kenapa ditambahkan kata yang kita harapkan di situ? Karena pada dasarnya Anda dan saya akan selalu punya pengharapan terhadap sesuatu yang pasti. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Wah, Alkitab itu keren banget Bapak Ibu. Wah, pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi Anda naik ke lantai ini, Anda turun nanti. Anda punya iman terhadap 2021 pagi hari ini. Berarti Tuhan lagi bilang ini, 2021mu itu penuh dengan kepastian dan kenyataan. Itu iman. Tapi bukan cuma unsur dasarnya Bapak Ibu. Iman juga adalah ini Bapak Ibu. Bukti. Nah kata bukti di situ artinya gini. Hasil uji yang berujung keyakinan. Jadi bukan asal, bukan. Bukan makanya Bapak Ibu orang yang gak cinta firman tapi asal bilang amin gak ada terobosan. Pernah ulang-ulang bilang amin tapi Anda gak pernah punya firman harian? Amin Anda itu gombal. Maafkan saya, ulang Bapak Ibu ya. Kristen yang amin, 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 amin. Tapi gak cinta punya firman harian di pagi hari. Di malam hari misalnya, terserah Anda mau sataduh kapan. Iman yang Anda aminkan itu menurut Anda gak akan kuat kok, percayalah. Yang bikin Anda kokoh bertahan melewati musim kehidupan yang sulit, yang berat. Bukan karena imanmu yang aminkan itu, bukan. Tapi karena iman yang Anda aminkan dari hasil iman harian Anda. Iman hariannya apa? Makan firman itu harian, bukan 1 minggu 1 kali. Di jam 7 sampai jam 8 pagi. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu tenang Bapak Ibu. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Ibadah Raya 2 khotbahnya beda Bapak Ibu ya. Berarti memang ini tadi saya naik ke atas Bapak Ibu, saya bingung, saya doa.
Tuhan yang mana ya yang raya 1? Ya udah, saya ditanya tadi sama Bapak. Udah di ruang ultimate, yang bagian mana Pak? Spontan saya bilang, hati-hati gunakan imanmu. Oh ya udah itu aja hari ini. Ya, berarti memang untuk ibadah raya 1 Tuhan mau titip pesan ini buat Anda semua. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Ingat, iman hanya berfungsi bukan karena Anda amin tok. Loh berarti salah nggak? Oh enggak, aminkan. Tapi aminkan imanmu dari iman yang harian itu loh. Yang Anda makan firman di harian. Amin Bapak Ibu. Nah makanya saya tulis di situ. Hidup dalam iman bukan hidup yang didasarkan pada optimisme atau asumsi. Optimisme itu bukan iman. Ya. Optimisme itu lahir dari luar masuk di dalam. Itu optimis. Orang optimis itu karena melihat baru dia percaya. Iman yang sejati itu yang di dalam keluar. Itu iman. Jadi jangan pakai asumsi, jangan hanya gara-gara optimisme, bukan, apalagi sugesti. Percaya kalau kamu bisa, kamu pasti bisa. Bisa apa tanpa Yesus Kristus? Halo? Halo Bapak Ibu? Jadi jangan percaya apa kata motivator yang di luar itu. Percaya aja, kalau kamu percaya kamu bisa, kamu pasti bisa. Bisa apa? Sebab Alkitab bilang di luar Kristus, Anda dan saya nggak bisa buat apapun kok. Setuju Bapak Ibu? Lanjut Bapak Ibu. Waktu kita nggak banyak Bapak Ibu. Apa kata firman Tuhan? Oh, banyak. Tapi saya cuma mau pilih 3 aja. Matius pasal 9 ayat 29 bilang apa Bapak Ibu? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi takaran imanmu itu menentukan sesuatu itu jadi apa tidak. Jadinya sesuatu itu bukan karena pikiran kalkulasimu, bukan. Jadinya sesuatu Alkitab bilang bukan dari prediksimu. Jadilah kepadamu menurut prediksimu. Nggak ada ayatnya. Jadilah kepadamu menurut kalkulasimu. Bukan Bapak Ibu, nggak ada ayatnya. Justru Alkitab bilang, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi imanmu membuat sesuatu itu jadi atau tidak. Wah, ini perkataan siapa? Saya? Bukan. Ya, ini perkataan Kristus sendiri. Matius 15 ayat 28 Bapak Ibu. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mengimani sesuatu berdasarkan apa yang Anda percayai melalui kebenaran firman, maka itu yang akan mengerjakannya buat Anda. Nah pertanyaan saya pagi hari ini, yang Anda dan saya kehendaki itu iman yang sejati bukan? Atau jangan-jangan hawa nafsu yang kita balut pakai iman? Loh Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, iman sama hawa nafsu itu beda-beda tipis loh Bapak Ibu. Coba, hawa nafsu itu punya keinginan nggak? Loh, iman punya keinginan nggak? Iman itu juga punya keinginan. Halo Bapak Ibu. Oke, pagi hari ini saya berdoa Bapak Ibu dapat pemahaman baru hari ini. Hai Ibu, besar imanmu. Jadi sesuai dengan yang kamu kehendaki. Satu ayat lagi. Lalu kemudian beberapa menit lagi saya selesai. Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku, orangku. Itu kukunya siapa? Kunya Tuhan. Orangnya Tuhan yang benar. Loh,
Tanda orangku yang benar itu hidup oleh iman. Loh, ayat ini luar biasa banget. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan perhatikan, dan apabila ia mengundurkan diri dari pertandingan iman, maka aku tidak berkenan kepadanya. Wow. Gimana Bapak Ibu sampai bagian ini? Lanjut Bapak Ibu ya. Banyak orang Kristen perjalanan hidupnya beriman dan beriman tapi tidak ada hasilnya. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena kita berjalan dengan iman alamiah bukan iman alkitabiah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita berjalan dengan iman alamiah bukan iman alkitabiah. Iman alamiah itu apa? Iman yang kita takar dengan apa yang bisa kita pikirkan. Iman yang kita takar berdasarkan apa yang kelihatan. Iman yang kita takar berdasarkan apa yang bisa kita ukur. Begitu udah gak bisa kita ukur, kita kehilangan iman. Justru iman bergerak di hal-hal yang gak bisa Anda ukur memang. Loh, kalau sesuatu Anda bisa prediksi semuanya, butuh iman gak? Kapan iman Anda teraktivasi? Loh, Anda harus berhadapan dengan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang gak terduga, hal-hal yang di luar ukuran Anda, hal-hal di luar jangkauan Anda. Jadi bersukacitalah kalau ada hal-hal yang sulit Anda prediksi. Bersukacita. Justru itu kesempatan iman Anda didewasakan, iman Anda aktif. Setuju Bapak Ibu? Jadi kalau udah gak bisa diukur, di luar prediksi Anda mesti bersukacita. Ini waktunya iman Anda yang bertindak. Kalau semuanya bisa diukur, itu bukan iman alkitabiah. Itu iman alamiah. Iman alkitabiah bukan iman yang meyakinkan diri sendiri bahwa segala sesuatu itu benar. Yang tadi seperti yang saya bilang. Bila Anda percaya bisa, pasti bisa dengan keyakinan dan kemampuan Anda. Bukan. Tapi iman alkitabiah adalah kita bergantung pada kemampuan Allah yang memampukan saya untuk percaya kepadanya yang tidak kelihatan. Itu iman Bapak Ibu. Itu iman alkitabiah. Itu iman yang sejati Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, bagaimana dengan Anda dan saya? Iman apa yang mandu hidup kita hari ini? Anda bilang, iman ya Pak, iman Pak. Oh, pertanyaan saya, iman alamiah atau iman alkitabiah? Saya doa pagi hari ini. Bapak Ibu memutuskan punya iman yang alkitabiah. Amin Bapak Ibu. 2 slide lagi saya akan selesai Bapak Ibu. Pemain keyboard bisa bantu saya? Pemain keyboard aja dulu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Wah, ini Bapak Ibu. Oke, tanpa iman, perhatikan. Tanpa iman, Anda akan masuk dalam kekhawatiran, kegelisahan, dan tekanan mental. Tekanan mental sampai mental. Yang akhirnya menyabotase hidup Anda. Wah, iblis itu paling pintar sabotase hidup Anda lewat fakta. Setuju Bapak Ibu? Orang yang bertindak pakai iman, dia tetap percaya. Apapun faktanya Tuhan bisa ubah. Amin Bapak Ibu. Loh, pertempuran sengit 2021 Bapak Ibu. Banyak yang bilang kita gak pernah bisa prediksi loh Bapak Ibu. 2021. Ya.
Pelayanan jadi berubah, makin berat. Aduh Bapak Ibu. Hati-hati, kekhawatiran, kegelisahan, tekanan mental seringkali sabotase hidup Anda kalau Anda nggak punya iman. Bukankah kita selalu khawatir harian? Harian kita, kekhawatiran kita harian ya. Kenapa iman kita nggak bisa harian? Coba Bapak Ibu bayangkan hari ini. Yang harian itu iman kita apa kekhawatiran kita? Kekhawatiran kita. Ya, yang harian itu iman kita atau kegelisahan kita? Kayak lagunya Obi Mesak Bapak Ibu. Wah, ya, gelisah tak menentu, menunggu di sini Bapak Ibu ya. Ada lagunya Bapak Ibu. Saya selesai. Pada akhirnya, imanlah yang membuat saya. Pada akhirnya, imanlah yang membuat Anda. Pada akhirnya, imanlah yang membuat kita. Mempercayai Tuhan. Bahkan ketika kehidupan tidak masuk akal. Halo? Gak masuk di akal Pak. Justru karena gak masuk di akal, justru waktunya Anda tambahkan kepercayaan Anda. Karena memang Tuhan gak bisa masuk di akal Anda. Bukan karena Tuhan akal-akalan, bukan. Iman itu tetap percaya. Sekalipun kehidupan tidak masuk akal. Imanlah yang membuat kita puas untuk menanti kata yang paling dibenci banyak orang Kristen. Tepat pada waktunya. Pak, udah doa kok belum kunjung datang. Tenang Bapak Ibu. Kalau hari ini malam dalam kehidupan Anda, gak usah khawatir. Pagi sedang dalam perjalanan. Halo? Pak, gelap, gak kelihatan bisnis saya. Gak usah khawatir. Pagi masih dalam perjalanan. Tunggu aja. Tepat pada waktunya. Imanlah yang membuat kita merasa yakin di tengah-tengah Tuhan yang diam. Kita paling suka protes kan? Kalau Tuhan diam saja. Anda pikir Tuhan diam gak peduli? Anda pikir Tuhan diam, dia gak bertindak? Justru bentuk tindakan Tuhan dia berdiam untuk Anda. Supaya Anda mengalami sebuah tahapan-tahapan proses yang makin matang, ada hikmat supranatural yang Anda akan jajaki, yang Anda gak pernah lewati sebelumnya. Itu iman, itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan diam saja, tenang aja. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Slide terakhir dari saya. Saya senang banget waktu baca tulisan dari Elton Trubull. Dia menulis, iman bukanlah kepercayaan tanpa bukti. Tapi iman adalah kepercayaan tanpa syarat. Yes. Wow. Jadi iman bukanlah kepercayaan tanpa bukti. Sebab tadi kita udah belajar iman adalah dasar dan bukti. Jadi waktu Anda beriman, iman itu bukan kepercayaan tanpa bukti. Tapi iman adalah kepercayaan tanpa syarat. Tuhan mau diam, dia bertindak. Saya tetap taruh iman saya kepada dia. Tuhan sementara tolong saya maupun Tuhan sementara tidak sedang menolong saya, berarti dia sementara mendidik saya. Udah selesai.
Saya gitu Bapak Ibu. Begitu saya doa, Tuhan seakan-akan diam. Seakan-akan dia tidak sedang mau menolong saya. Nggak usah curiga sama Tuhan. Percayalah, kalau dia diam berarti dia sedang mendidik Anda dan saya. Loh, dalam pendidikan dilarang banyak ngomong Bapak Ibu. Dengerin aja. Amin Bapak Ibu. Tuhan sementara diam dalam bisnismu. Tuhan sementara diam dalam keadaan keuanganmu. Tuhan sementara diam dalam segala situasi, gak usah khawatir. Berarti dia sementara mendidik Anda. Pastikan Anda lulus ya Bapak Ibu ya. Uji fit and proper testnya dia. Amin Bapak Ibu. Amin ya Bapak Ibu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita teduhkan hati kita sejenak, kita berdoa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang terbukti dan teruji kesetiaan-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Firman yang datang menyapa kami di pagi hari ini, di minggu yang baru. Membawa kami tiba pada sebuah keyakinan. Selagi Engkau Allah yang terus duduk di tahta-Mu. Dan duduknya Engkau di tahta-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami gak perlu khawatir, kami gak perlu gelisah, kami gak perlu takut. Sebab iman kami tidak bergantung pada keadaan. Tapi iman kami bergantung pada keyakinan, pada kenyataan melempati fakta. Tapi kenyataan yang datang dari kebenaran. Terima kasih, meteraikan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu terbatas, Roh-Mu yang kudus, guru kami yang terbaik. Masuk menelisik setiap hati sampai di titik kedalaman. Biar kami dibangun kembali, dilahirkan kembali. Sebab kami percaya, iman kami membawa kami kemenangan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa kami berdoa. Kami mengucap syukur bersama berkata, amin, amin.